Di musim hujan, kali berantas di Jawa Timur seringkali banjir dan menimbulkan banyak kesusahan di antara penduduk kecil. Orang Belanda tidak sanggup menghilangkan pokok yang menimbulkan kesusahan itu. Maka setelah diselidiki oleh ahli-ahli teknik Nippon, baru ini telah dimulai membuat keterusan dari Kali Berantas ke Lautan Selatan. Pekerjaan yang memakai beratus-ratus orang itu, jika sudah selesai, akan dapat menolong bahaya banjir yang datanya tiap-tiap tahun itu. Halo teman-teman, selamat datang di Suara Jelajah, tempat di mana kita mengulik kembali lembaran-lembaran masa lalu yang kadang kita lupa, tapi penting untuk kita kenal. Hari ini kita berbicara tentang salah satu kisah paling kelam dalam sejarah Indonesia. Sebuah kisah tentang kerja paksa, penderitaan, dan kemanusiaan yang diinjak-injak. Ini adalah kisah Romusa. Pada tahun 1942, Jepang berhasil merebut Indonesia dari tangan Belanda. Awal kedatangannya, mereka berjanji menjadi saudara tua bagi bangsa Indonesia, bagi bangsa Asia. Mereka datang dengan slogan manis, Asia untuk Asia. Tapi kenyataannya berkata lain. Tak lama setelah pasukan Jepang menguasai Nusantara, kebijakan-kebijakan keras mulai diberlakukan. Salah satunya paling menyakitkan adalah program Romusa, yang berarti buruh. Tapi ini bukan sebarang buruh. Di musim hujan, Kali Berantas di Jawa Timur seringkali banjir dan menimbulkan banyak kesusahan di antara penduduk kecil. Orang Belanda tidak sanggup menghilangkan pokok yang menimbulkan kesusahan itu. Maka setelah diselidiki oleh ahli-ahli teknik Nippon, baru ini telah dimulai membuat keterusan dari Kali Berantas ke Lautan Selatan. Pekerjaan yang memakai beratus-ratus orang itu, jika sudah selesai, akan dapat menolong bahaya banjir yang datanya tiap-tiap tahun itu. 東部ジャワ、マランから発してケデリー、スラバヤ、両州を貫くブランタス川はしばしば氾濫して常に住民を苦しめていました。オランダ政府の灌漑技術ではこれを防ぐことができなかったのです。そこで日本の技術家たちが不信調査の上、困難な大治水工事が始められました。Romusa adalah kerja paksa. Rakyat Indonesia dipaksa untuk bekerja untuk kepentingan militer Jepang. Mereka digiring dari desa-desa, dijanjikan untuk bekerja dan makanannya tercukupi. Tapi kenyataannya mereka diseret ke dalam penderitaan. Bayangkan, seorang petani yang tadinya mencakul sawah tiba-tiba harus meninggalkan keluarganya. Ia dikirim ke tempat yang ia tidak pernah ketahui, tanpa cukup makanan, tanpa upah, dan tanpa kepastian hidup. Mereka membangun rel, jalan raya, jembatan, dan pangkalan militer Jepang untuk kepentingan perang. Jumlah Romusa mencapai 2 hingga 4 juta.
Dari jumlah itu, sebagian besar tak pernah kembali ke rumahnya. Banyak dari mereka yang meninggal karena kelaparan, kelelahan, penyakit, dan penyiksaan. Mereka terkubur tanpa nama, tanpa batu nisan. Romusa bukan hanya angka. Mereka adalah manusia. Mereka mempunyai istri, anak, orang tua yang menunggu di rumah mengharapkan mereka bertemu kembali. Ada sebuah kisah dari Jawa Tengah, seorang pria muda bernama Mulyono, usia 22 tahun. Dipaksa menjadi Romusa dan dikirim ke Burma atau sekarang bisa dikenal dengan Myanmar untuk membangun rel kereta api yang dikenal sebagai jalur kereta maut. Di surat terakhir yang ia tulis berkata, "Aku tidak tahu kapan aku bisa pulang. Tetapi jika aku tidak kembali, tolong sampaikan kepada ibuku, aku ingin sekali melihat tersenyum lagi." Dan setelah itu tak pernah ada kabar kembali dari Mulyono. Ketika Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua 1945, program Romusa pun berakhir. Tapi luka yang dia tinggalkan tak pernah benar-benar sembuh. Banyak keluarga kehilangan ayah, kakak, anak yang tak pernah ia ketahui di mana ia terkubur. Ironisnya, para Romusa jarang tersebut dalam buku sejarah secara mendalam. Mereka tak tercatat sebagai pahlawan, tapi tanpa pengorbanan mereka, kita tak mungkin sampai ke hari kemerdekaan. Hari ini kita hidup dalam kemerdekaan. Kita bisa sekolah, bekerja, menyuarakan pendapat, menikmati kebebasan. Tapi jangan pernah lupa, semua itu dibayar mahal oleh generasi sebelum kita, termasuk Romusa. Mereka ada saksi bisu dari kekejaman, perang, dan penjajahan. Terima kasih yang telah mendengarkan. Jangan lupa, masa lalu bukan untuk ditakuti, tetapi harus kita pelajari dan dihargai. Saya, Ricky, pamit undur diri. Sampai jumpa di lain-lainnya. Panties down from under